Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Let me introduce myself. My name is Muhammad Rifki Hadi with NPM 2508260236. I will explain my math entitled Genetic Disorder in Paternal Chromosome and Maternal Chromosomes. Saya akan membawakan materi tentang kelainan genetik pada kromosom ayah dan kromosom ibu. Gangguan genetik secara tradisional itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu defek gen tunggal, kelainan kromosom, dan kondisi multifaktorial. Defek gen tunggal itu adalah di mana penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada satu gen spesifik. Kondisi ini sering diwariskan dari orang tua ke anak dengan pola Mendel yang jelas. Contohnya autosom dominan, autosom resesif, ataupun terkait dengan X. Autosom dominan itu berbeda dengan autosom resesif. Autosom resesif di mana setengah gen orang tua membawakan gen normal, sedangkan setengahnya lagi membawakan gen kelainan. Semisalnya, orang tua memiliki 4 anak. Nah, dari 4 anak itu masing-masing 25% gen. Nah, pada anak pertama itu akan mendapatkan gen normal. Sedangkan anak kedua itu akan mendapatkan karier gen, di mana setengah dari gen ayah itu normal, sedangkan setengah dari gen ibu itu tidak karier. Lanjut, anak ketiga juga akan mendapatkan karier, sedangkan anak terakhir itu lebih parah lagi daripada anak pertama sampai anak ketiga. Anak keempat itu akan mendapatkan atau mewariskan kelainan gen tersebut, sehingga akan mendapatkan affected gens. Baik, beda dengan autosom dominan. Autosom dominan itu di mana akan membawakan satu gen tersebut untuk menghasilkan satu gen kelainan. Misalnya juga memiliki 4 anak. Nah, anak pertama itu akan mendapatkan gen normal, sedangkan anak kedua dan anak keempat itu mendapatkan affected gens. Jadi pada autosom dominan itu akan mendapatkan 50% gen normal, sedangkan 50%-nya lagi itu affected gens. Lanjut, pada gangguan genetik secara tradisional kan terbagi menjadi tiga kan. Nah, kelainan kromosom atau abrasi kromosom itu adalah gangguan yang ditandai dengan perubahan morfologis atau numerik pada satu atau beberapa kromosom yang memengaruhi autosom, kromosom seks, atau keduanya. Karyotipe manusia normal mengandung sekitar 2 meter DNA yang tersusun dalam 46 kromosom, 22 pasang kromosom autosom homolog, dan satu set kromosom seks yang terdiri dari 2 kromosom X pada perempuan atau 1 kromosom X
dan satu kromosom Y pada laki-laki. Semua genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan berasal dari kromosom, sekitar 20 hingga 25.000 gen. Kelainan kromosom biasanya melibatkan kesalahan dalam pembelahan sel, mitosis atau meiosis, yang dapat terjadi pada periode prenatal, postnatal, atau pra-implantansi. Perubahan ini memiliki konsekuensi klinis yang signifikan, yaitu keguguran spontan, lahir mati, kematian, atau rawat inap neonatal. Pada kelainan kromosom umumnya terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu numerik atau struktural. Kelainan numerik jauh lebih umum daripada kelainan struktural. Kelainan ini melibatkan penyimpangan apapun dari jumlah diploid normal untuk spesies tertentu. Kategori ini dapat dibagi lagi menjadi kelompok di mana kromosom individu mungkin hilang atau diduplikasi, dan kelompok di mana seluruh set kromosom haploid dapat ditambahkan atau hilang. Sebaliknya, kelainan struktural melibatkan penataan ulang genomik satu atau lebih kromosom. Sebagian besar abrasi struktural dihasilkan dari pertukaran yang tidak setara antara kromosom atau kesalahan perbaikan enzimatik dari dua kerusakan kromosom. Contohnya, kelainan ini termasuk delesi, translokasi, dan inversi, duplikasi, kromosom cincin, dan isokromosom. Ah, Pada kelainan genetik kromosom ayah dan kromosom ibu, itu ada beberapa kelainan tersebut. Contohnya trisomi 13, di mana insidennya itu sekitar 1 sampai 50.000 hingga 1 dari 16.000 kelahiran hidup, atau trisomi autosomal ketiga yang umum. Karyotipenya itu memiliki 47 dengan kelainan XX atau XY 13+. Mikrosefalinya atau holoprosenfali, mikroventalmia, ciri-cirinya itu yaitu matanya kecil atau kurang berkembang, anophthalmia atau siklopia, dengan bibir sumbing dan langit-langit mulut sumbing. Dengan polydactyly-nya, kakinya rocket bottom, kecil, penyakit jantungnya bawaannya, kriptorchrisme, kelainan otak atau sumsum tulang belakangnya. Tonus ototnya melemah saat lahir, disabilitas intelektual berat. Nah, ada lagi dengan kelainan plus 18, itu di mana sekitar 1 sampai 7.000 hingga 1 per 800 kelahiran hidup. Dengan karyotipenya 47 dengan kelainan XX atau XY 21+. Ciri klinisnya, penampilan wajah yang khas. Wajahnya datar, lipatan epikanthus yang menonjol, occiput datar, bintik brushful di iris, tonut otot lemah saat lahir, lipatan telapak tangan transversal tunggal, lipatan simian, klinodaktia, cacat pencernaan dan jantung bawaan. Nah, sekitar 75% dari kehamilan berakhir dengan kematian embrio atau janin. Namun, demikian, jika kelahiran terjadi, prognosisnya relatif baik. Lanjut, pada trisomi 18, Edward syndrome, di mana karyotipenya 47 XX atau XY 18+. Ciri klinisnya, berat badan lahirnya rendah. Terus mikrosefalinya atau mikronektia, telinga letak rendah dan cacat.
Jadi telinganya di bawah dekat sini, pokoknya tidak simetris. Jadi kepala tangan dengan jari-jari saling tumpang tindih. Kelainan jantung dan ginjal bawaan, kakinya rocker bottom, disabilitas intelektual berat. Lanjut, saya akan menjelaskan referensi yang telah saya baca dan saya pahami itu yang ada pada mind map tersebut. Di salah satunya saya telah membaca yang tentang eh, yang pertama itu gangguan genetik secara tradisional dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Seperti biasa, gangguan gen tunggal, kromosom, dan multifaktorial. Gangguan gen tunggal atau Mendel disebabkan oleh kesalahan dalam urutan DNA suatu gen dan meliputi gangguan autosomal dominan, autosomal resesif atau resesif terkait X. Dominan terkait X dan terkait Y, gangguan kromosom disebabkan oleh aberasi kromosom termasuk kerusakan numerik dan struktural, teknik molekuler dan sitogenetik telah diterapkan untuk mengidentifikasi genetik yang menyebabkan penyakit. Jadi kita harus diagnosis penyakit yang akurat. Sangat penting untuk pengobatan pasien yang tepat konseling genetik. Selanjutnya saya juga telah membaca referensi yang kelima itu tentang kelainan kromosom konstitusi penyebab penyakit keguguran, infertilisasi, anomia kongenital, dan keterbelakangan mental pada manusia. Sebagian besar ketidakseimbangan kromosom konstitusional pada manusia disebabkan oleh aneuploidy, suatu kondisi yang tampaknya jauh lebih sering terjadi pada manusia daripada spesies lain yang dipelajarinya. Penataan ulang kromosom dan delesi serta duplikasi segmental juga terjadi pada manusia, tetapi jauh lebih jarang, meskipun perlakuan sel somatik manusia dengan beberapa gen lingkungan menghasilkan kerusakan kromosom. Belum ada peningkatan terukur dalam frekuensi kelainan kromosom konstitusional yang secara tegas ditunjukkan di antara anak-anak dari orang tua yang terpapar agen apapun. Pada kromosom ayah itu perbedaan dengan kromosom ayah dan kromosom ibu yaitu kromosom ayah akan membawakan memiliki kombinasi XY, kromosom X dan Y. Ayah adalah penentu jenis kelamin anak. Terus kromosom Y dari ayah mengandung gen CRY yang menentukan perkembangan organ reproduksi laki-laki. Autosom baik ayah maupun ibu sama-sama menyumbang 22 pasang kromosom autosom, kromosom non-seks kepada anaknya. Sedangkan pada kromosom ibu itu memiliki sepasang kromosom XX, dengan sel telur ibu hanya membawa kromosom X. Ibu akan memberikan kontribusi genetik yang sama untuk semua anak, sehingga jenis kelamin anak ditentukan oleh kromosom dari sperma ayah. Jadi kromosom ibu memiliki DNA mitokondria, di mana ibu menurunkan DNA mitokondria kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara ayah tidak memiliki DNA mitokondria. Lanjut, pencegahan agar tidak terjadinya kelainan genetik pada kromosom ayah dan kromosom ibu
yaitu kita harus screening dan konseling genetik. Di mana konseling genetik itu kita harus memahami risiko penyakit turunan berdasarkan riwayat keluarga. Terus screening genetik atau carrier testing. Di mana tes untuk mengetahui apakah orang tua pembawa mutasi genetik tertentu. Uh, terus kita harus mendiagnosa untuk menggunakan teknik in vitro fertilization atau EVR, EVV untuk menguji embrio sebelum ditanamkan di rahim. Lanjut, pencegahan selama masa prakonsepsi dan kehamilan. Yang pertama kita harus mengkonsumsi asam folat, di mana mengonsumsi minimal 400 mg asam folat per hari, setidaknya 1 bulan sebelum hamil dan selama trimester pertama untuk mencegah cacat tabung saraf. Yang kedua, hindarilah dari zat berbahaya seperti rokok, alkohol, radiasi, pengion, bahan kimia berbahaya, dan pestisida yang dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi genetik. Agar uh, agar anak-anaknya tersebut tidak mendapatkan kelainan tersebut. Nah, penyebabnya mengapa? Penyebabnya yaitu penyebab dari kelainan genetik yaitu faktor usia dan karena terjadinya kerusakan pada sel meiosis atau mitosis. Baik, sekian dari hasil dari penjelasan pemateri saya tentang kelainan genetik pada kromosom ayah dan ibu. Jika saya ada kesalahan maupun kurang dipahami, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.